Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi saya rekan sekalian, ini kita hari ini benar-benar dalam situasi memprihatinkan. Ya, di tengah tuntutan masyarakat, reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang menimpa Pak Hogi ini. Sebenarnya ini kita kasat mata, Pak. Kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Sulit sekali, Pak, situasinya, Pak. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek, gitu kan. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini, ya, membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya bapak-bapak sudah bawa ini. Tapi saya ingatkan, Pak, nggak usah lagi ngomong apa normatif. Kita ngomong ya yang substansi dan kedepankan hati nurani, Pak. Saya pagi tadi, Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya, Pak? Solusinya RJ. Tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya, ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya, maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar, dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah, Pak, saya bilang KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M jelas bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini, Pak. Gimana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi ini. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53, ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini, tapi apa caranya kami? Kalau nggak selain dengan memanggil seperti ini, ya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya minta penjelasan masing-masing nanti dari Pak Hogi dan kuasa hukumnya, lalu dari Polres, dari Kajari, dan baru pendalaman dari rekan-rekan. Kami persilakan. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Kapolresta Sleman, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, dan kuasa hukum dari Saudara Hogi Minaya, termasuk dengan Saudara Hogi Minaya, masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Rabu 28 Januari 2026. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar
perkara saudara Ade Presley Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan nomor LP 1288-7 Romawi /2025 Satlantas Polresta Sleman Polda DI Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau yang tadi hukum acara pidana, ini hukum pidana. 2. Komisi 3 DPR RI meminta kepada penegak hukum untuk mempedomani ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur penegak hukum untuk mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media. Teman-teman gimana? Ingatkan Pak, nggak usah lagi ngomong normatif dalam situasi memprihatinkan. Ya, di tengah tuntutan masyarakat, reformasi kepolisian, reformasi kejaksaan, reformasi pengadilan, kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang menimpa Pak Hogi ini. Sebenarnya ini kita kasat mata, Pak. Kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini, ya, membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya, bapak-bapak sudah bawa ini. Tapi saya ingatkan Pak, nggak usah lagi ngomong normatif. Kita ngomong ya yang substansi dan kedepankan hati nurani Pak. Saya pagi tadi Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53. Ya. Penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian. Dari fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dari fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung. Ini dan kami dari Partai Nasdem setuju Kapolri tetap berada di bawah Presiden. Dan Partai Kebangkitan Bangsa selalu paling terdepan untuk mendukung kepolisian di bawah Presiden dan dipilih oleh DPR. Fraksi PKS memberikan pendukungan dan melihat bahwa kondisi hari ini yang ideal itu adalah kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden.
Partai Demokrat menginginkan bahwa Polri harus berada di bawah Presiden karena menjadi bagian dari Presiden untuk menjalankan program-programnya ini. Pesan Jajaran institusi Polri tetap di bawah Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak ingin mencoba-coba, men-try and error posisi polisi, dan jikalau itu salah tempatnya, maka bahaya ada pada bangsa ini. Sejatinya Kapolri harus di bawah presiden karena dia anak negara, harus di bawah kepala negara, Pak. Banyak hari ini bergulir masalah reformasi Polri, tapi kami melihat dari berbagai macam yang sudah dilakukan oleh Polri terhadap NKRI, kami masih meyakini bahwa Polri adalah bisa diandalkan untuk bisa menjadi garda terdepan untuk bisa mendukung masyarakat yang terdampak bencana ataupun terdampak dalam kesulitan. Tapi Intinya kami sangat setuju bahwa posisi kedudukan Polri tetap di bawah Presiden dan proses selanjutnya pemilihan oleh DPR RI.